Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Satu padu mencurahkan tenaga, mendidik dan memupuk. Kabupaten mengadakan yang pertama yaitu lomba drum. Webinar itu diseleksi seluruh Indonesia, dipilih 1000 guru se-Indonesia untuk semua jenjang. Dan saat ini saya berada di kelas terakhir, yaitu diseminasi atau pengimbasan. Dan sebelum itu, teman-teman bisa mengisi soal pretest dan daftar hadir yang akan saya kirimkan di grup. Nah, kecerdasan majemuk ini teorinya dibawa oleh Howard Gardner. Tadi di pretestnya betul apa enggak jawabannya Mbak tadi? Oh betul, mantap, luar biasa. Nah, kecerdasan majemuk ini ada berapa Bu? Ada berapa? 9. Apa aja Bu Erni? Bahasa, kognitif, interpersonal, intrapersonal. Oke, ada lagi mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ya Bu, ayo Bu. Oke, kinestetik, gerak ya. Terus naturalis, yang berhubungan dengan alam. Intrapersonal, diri sendiri. Kalau interpersonal, sosial dengan masyarakat. Kemudian eksistensial ini ya seperti ada yang mau memberikan pendapatnya. Mengapa diferensiasi itu penting? Apa sih diferensiasi itu? Kalau di bahasa Inggris different artinya apa Bu? Berbeda. Berarti kalau diferensiasi gampangannya berbeda-beda tapi tak satu jiwa gitu ya. Ya, perbedaan. Jadi tidak selamanya perbedaan itu tidak baik. Kalau Bu Mai kira-kira apa Bu Mai? Visual, kinestetik atau auditori? Lebih suka melihat, bergerak baru paham atau mendengarkan baru paham? Oh, auditori. Nah, kita sebagai guru pun kita juga harus paham gaya belajar kita itu, kita gaya belajarnya bagaimana? Nah, kalau gaya belajarnya kita misalnya kinestetik, disuruh ikut webinar, kira-kira betah apa enggak? Muter ya. Terus kalau muridnya di kelas muter ya, biasanya apa yang dikatakan? Disuruh apa gitu ya? Disuruh duduk. Barangkali pernah mendengar di mana atau gimana? Asesmen penilaian. Oke, diagnostik. Kalau ke dokter biasanya ada diagnosa apa diagnosa itu? Indikasi ya, asesmen diagnostik ya, gampangannya adalah gitu. Penilaian, kita menilai anak didik kita berdasarkan kemampuan dirinya sendiri, bukan berdasarkan materi yang kita berikan. Jadi misal anak itu punya gaya belajar visual, oh berarti kita harus memfasilitasi dia bagaimana gaya belajarnya itu untuk memenuhi apa kriteria capaian perkembangan yang sudah kita suguhkan gitu ya. Jadi, kognitif dan non kognitif. Asesmen diagnosis ada berapa Bu? 2. Apa sama apa Bu? Kognitif dan non kognitif. Kalau yang kognitif, nah biasanya kognitif kan mesti kan mikir gitu ya, yang berhubungan dengan teori-teori. Itu pemahaman siswa terhadap materi yang kita ajarkan. Nah itu ada 2. Yang punya anak SD mungkin tidak asing dengan kata-kata formatif dan sumatif. Ya Bu. Pembelajaran berdiferensiasi.
Oke, 3 hal yang dapat didiferensiasikan yaitu ada materi, produk, sama proses. Jadi hal-hal yang dapat didiferensiasikan adalah materi, produk, dan proses. Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu materi, apa itu produk, dan apa itu proses? Ada yang mau angkat tangan? Belum? Oke, saya lanjut. Nah, materi itu harus berfokus pada konsep, prinsip, dan ide. Berbeda tingkat kesulitan. Jadi materi itu seperti yang kita ajarkan ke anak-anak itu ya. Misalnya hari ini tujuan pembelajarannya kita anak dapat mengurutkan pola atau melanjutkan pola. Nah, itu berarti materinya tentang pola. Kemudian pembagian kesulitan itu bisa ke konkret, ke abstrak, mudah ke sulit. Nah, ini sesuai dengan prinsip di TK ya, satu aspek ke banyak aspek dan terstruktur ke terbuka. Proses itu adalah metode pembelajarannya, penggunaan kegiatan berjenjang atau tingkat kesulitan, kemudian pemilihan kegiatannya sesuai kesiapan, jenis kegiatannya bisa individu, kelompok, atau bisa juga dengan berpasangan, dan strategi pembelajarannya. Jadi kalau tadi materi, kita fokusnya ke materinya. Kalau prosesnya, caranya, ya. Produk, biasanya di sekolah produk apa saja yang dihasilkan Bu kalau kegiatan di kelas? Contohnya apa? Melipat, oke. Apalagi? Kolase. Nah, itu produk. Produk kan ragam variasi aktivitas. Produk bisa diberikan produk yang berbeda. Kemudian teknik atau model yang bervariasi. Sampai di sini, mulai dari materi, produk, sama proses ada yang ditanyakan. SD seperti babnya, misal tentang apa Bu? Misal pembelajaran matematika, anaknya bab tentang pecahan atau bangun, ya. Nah, tapi fokusnya kita ke konsepnya, bagaimana dia itu bisa mencapai konsep itu. Kemudian menyesuaikan materi, proses, dan produk, memberi instruksi yang jelas dan terstruktur. Kalau anak TK kan kita harus memberikan instruksi yang jelas. Pernah ada Bu kira-kira pas di kelas, Ibu sudah menjelaskan, tapi ternyata anaknya itu belum paham yang dijelaskan Ibu. Tadi yang dipahami dari materi-materi tadi itu apa biasanya? Kalau itu di kelas saya, kalau saya itu menerapkan pembelajaran masing menerapkan pembelajaran visual. Karena dalam satu kelas saya memegang 19 anak. Jadi apa ya? Nanti kalau saya menerapkan untuk pembelajaran yang lebih kompleks lagi, nah saya belum, jujur saya belum bisa Bu. Berani, tapi untuk apa itu, untuk pembelajaran yang masih mudah-mudah seperti melipat. Tapi kalau pembelajaran yang apa ya, lebih kompleks gitu misalnya. Oke, terima kasih Bu Elvira. Jadi Bu Elvira ini sedikit curhat, belum berani membuat kegiatan yang out of the box gitu ya. Maksudnya pokoknya sih lempeng-lempeng ya, sih penting no kelas gitu. Ada teman yang punya kira-kira kayak gini? Banyak. Ibu ya, bahwa semua anak itu mempunyai berbeda-beda ya, bermacam-macam. Seperti di TK saya itu ada anak yang ya dikatakan ABG itu tidak Bu, tapi mempunyai penyakit apa? Tapi itu selama ini ya Bu ya, itu pertumbuhannya itu
terhambat oleh itu pun. Jadi sekarang itu kita itu di dalam kelas itu dia tidak pernah yang namanya mengerjakan tugas. Nebali saja itu belum bisa Bu. Ya, itu sama orang tuanya itu tidak boleh ditekan. Nah, akhirnya tetap saya penuhi kemauan saya di luar. Cuma ya sedikit atau kadang-kadang yang mesti jengkel dia. Semua anak itu dia itu sekeliling mau beli jajan oke, ya mau ke kelas B oke, pokoknya ya semaunya semua. Nah, akhirnya yang lainnya itu sedikit terganggu. Karena nggak dikasih kegiatan yang berbeda dari semuanya sendiri nanti beda. Belum saya coba, ya belum saya coba. Nah, berarti itu gimana ya Bu? Bisa dimulai dari apa yang dia suka. Misalnya dia suka mainan apa. Nah, dia itu sukanya itu kalau ada musik sih. Oh dia suka. Iya, kalau ada musik itu senang, itu dia suka. Pokoknya langsung Setiap hari dia ikut. dia ikut. Tapi kalau sudah terlalu waktunya lama itu dia tidak mau ikut, sudah bosan. Seperti itu akhirnya benar-benar. Terima kasih. Ini ada satu anak yang dia ada sakit, nah tapi dia juga mungkin sama orang tuanya disuruh los ya. Padahal kita sebagai guru kan masa di los itu ya. Yang pertama satu kegiatan yang berbeda, tapi itu tetap bertahap. Jadi misal dia suka mainan apa, topiknya dia itu tidak usah disamakan dengan temannya. Jadi dia suka truk, dia bahasnya di situ ya ada gambar truk ya. Saya juga ada satu murid itu yang dia terlambat berbicara, tapi dia setiap hari yang dibicarakan adalah kapal, tank, dan kawan-kawannya. Setiap hari, dan setiap hari dia juga menggambar itu. Jadi misal kegiatan apa, dia pasti ada gambarnya itu. Ya itu nggak apa-apa, gitu. Dicoba aja Bu ya. Nanti kasihan kalau dia tidak ada perkembangannya. Ya, kalau misal teman-temannya sudah selesai, kita kan bisa, anak itu bisa diajak fokus berdua aja, begitu. Ya terakhir, biasanya kalau semuanya sudah selesai, baru nah itu sudah. Ya sudah betul Bu, tinggal ditambah kegiatan-kegiatan yang kira-kira menarik dia supaya dia nanti bisa berbaur ke temannya. Coba membuat rencana pembelajaran yang ada diferensiasinya. 10 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Wina yang hari ini telah memberikan kita pengalaman baik sekali tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena selama ini memang nyatanya di sekolah kita masing-masing ya, terutama di sekolah saya sendiri. Terutama di sekolah saya sendiri lah Bun, bahwasanya sebenarnya memang hampir semua sekolah itu mempunyai murid yang berbeda-beda, kemampuannya berbeda, semuanya hampir sama, maksudnya masalahnya sama. Dan intinya guru belum bisa, atau mungkin kalau jenengan sudah bisa, kalau saya memang belum bisa memberikan materi yang bermacam-macam
sehingga membuat anak-anak itu apalagi yang mereka yang hiperaktif. Nah, hiperaktif kan memang beda dengan anak yang pendiam. Seperti tadi pembelajaran 3 tadi, visual, audio, kinestetik tadi belum kita fasilitasi lah intinya. Belum kita fasilitasi anak-anak kita dengan kita bekal kita intinya RPP atau pembelajaran kita yang kita arahkan untuk mereka tujuan. Maksudnya intinya kita mau punya itu satu tujuan. Tapi kita belum mampu memberikan 3 atau perkembangan sesuai dengan yang mereka harapkan. Intinya belum sesuai, kita belum memberikan fasilitas yang terbaik untuk mereka. Nah, ini tadi tentang RPPH, pembelajaran berdiferensiasi ya. Bahwasannya tadi yang saya tangkap satu, ini RPP saya masih salah Bun, karena ya ini masih 3 tujuan. Sebenarnya satu tujuan, satu tujuan ada 3 kegiatan. Ini yang saya pakai tadi, satu tujuan, tapi kegiatannya ini 3 kegiatan ini tujuannya beda-beda yang saya buat. Jadi ada salah ini tadi sudah di dunia. Intinya sama tujuannya begini. Anak mampu mengenal tanaman singkong. Seperti contoh inilah. Anak mampu mengenal bentuk balok, bentuk-bentuk geometri. Kita mau mengenal bentuk-bentuk geometri, ada 3 kegiatan. Nah, itu salah satu kegiatannya sama gini. Anak nanti yang pertama anak diajak bermain melompat di bentuk-bentuk geometri. Sama guru nanti memberikan sama saya ada kartu huruf ya. Kartu huruf mengambil satu kartu huruf bentuk geometri segitiga. Jadi nanti di lantai diparingi macam-macam bentuk geometri. Nanti anak akan melompat sesuai dengan bentuk yang kita ambil. Itu kegiatan 1. Kegiatan 2 juga nanti hubungannya dengan tujuan kita intinya mengenalkan anak untuk mengenal bentuk-bentuk geometri tersebut. 3 kegiatan itu tujuannya 1 itu. Itu saja yang dapat saya tangkap. Untuk yang saya buat itu tadi masih salah. Sekian dunia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya beri tambahan. Jadi untuk RPP kita itu kan memang kalau kita kelompok kan ada 3 kegiatan. Biasanya ada kegiatan pengaman, ya kan? Nah, tidak semuanya harus didiferensiasikan. Jadi misalnya 3 kegiatan, mau milih 1 kegiatan yang didiferensiasikan bisa. Jadi yang